Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Abdillah. Di sini saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah pemrograman lanjut. Yang pertama itu soalnya ada sebuah algoritma memiliki dua buah loop bersarang seperti berikut. Yang A-nya itu tentukan kompleksitas waktu atau time complexity dari algoritma tersebut. Yang B-nya ubah algoritma agar memiliki kompleksitas O, N log N, dan jelaskan idenya. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan include iStream. Nah, kemudian di bawahnya ini kita masukkan isi namespace std. Lalu kita masukkan int main. Int main ini buat awal mulainya sebuah program. Lalu kita buka body. Nah, di dalam int main ini kita masukkan int buat nilai. Lalu kita masukkan cout, masukkan nilai n, dan jangan lupa titik 2. Nah, kalau nilai n, masukkan nilai n ini buat menampilkan pada pengguna untuk memasukkan nilai n tersebut. Nah, lanjut kita masukkan n titik 2. Nah, kita for kurung ya ti sama dengan 0 i itu kecil dari n titik 2 lalu i plus. Nah, lanjut kita buka kurung. Misalnya kita masukkan for lagi kurung pc sama dengan 0 titik 2 j kecil dari n, jangan lupa titik 2 j plus. Nah, kita buka kurung lagi. Lalu kita masukkan cout. Kita masukkan bintang. Jangan lupa titik 2. Nah, kalau ini itu untuk menampilkan bintang, pola bintang pada persegi dari nilai yang diinput oleh pengguna. Nah, lalu di sini itu kita masukkan cout, kemudian indl. Kemudian ini kita masukkan pattern 0. Oke, kita akan compile. Nah, bisa. Bisa kita masukkan 5 nilainya. Nah, dia akan menampilkan bentuk persegi dengan pola bintang itu 5. Panjangnya sama, 5. Nah, jadi kalau program ini tuh untuk menghasilkan sebuah pola berbentuk persegi yang terdiri dari simbol bintang, ukuran persegi ditentukan oleh nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi setiap baris pada pola memiliki jumlah bintang sebanyak n dan jumlah barisnya juga sebanyak n. N itu nilai 5, barisnya itu 5. Nah, kalau proses pencetakan itu pola dilakukan dengan menggunakan dua perulangan bersarang, yaitu nested loop, di mana perulangan luar mengatur jumlah baris, sedangkan perulangan dalam itu mengatur pola bintang. Nah, lanjut ke soal yang B. Soal itu ubah algoritma agar memiliki kompleksitas O, N log N, dan jelaskan idenya. Nah, kita akan masuk ke codingannya. Nah, kalau soal yang B ini mirip
sama yang satu a tapi menggunakan if else untuk menangani dua kondisi dengan lebih efisien. Oke, yang pertama itu kita masukkan input string yang string lalu using namespace lalu kita masukkan void kurung int a dan koma int a habis itu koma dan m sama int r. Nah, setelah itu kita buka body. Nah, di dalamnya ini kita masukkan int habis itu buka kurung 100 masukkan i sama dengan l koma j sama dengan m sama dengan m koma m plus 1 1 a k dengan l. Oke, lanjut ke i l sama dengan m j baru m ya, sekarang m kurung k plus bertanya plus plus kemudian masukkan plus berapa titik dua c r dengan a x x dengan itu ya kurung int a kurung int a int kurung plus r berapa titik dua masukkan lagi kurung a
koma M, koma 1 ditambah 1, koma R. A, A ditambah M, R. Nah, selanjutnya itu kita masukkan int main, habis itu kurung, buka kurung, kita masukkan int data 6, kita masukkan 6. Sebenarnya contoh kita masukkan angka yang mau diurutinnya itu ada angka 10. Lalu salah satu angka masukkan 10, bisa 10, kita masukkan 4, 7, kemudian 1, 3, 9. Nah, titik 2, M, dan 6. Masukkan search, kemudian kurung, masukkan data, M, 1, titik 2. Masukkan keyword, sini kita masukin data setelah diurutkan. Urutkan. Setelah diurutkan, titik 2. Habis itu for A kurung int I sama dengan 0, kemudian I kecil dari N 2 I plus, lalu data I plus N 0. Nah, jadi program ini di dalamnya itu menggunakan array berisi 6 angka. Nah, angkanya itu ada angka 10, ada angka 4, ada angka 7, 1, 3, dan 9. Nah, jadi proses pengurutannya itu dilakukan dengan membagi array menjadi dua bagian terkecil secara terus-menerus hingga jadi bagian yang sangat kecil atau satu elemen. Nah, kemudian bagian-bagian tersebut digabung kembali dalam keadaan yang sudah terurut. Nih, contoh kita compile. Dia akan angkanya ini akan urut dari angka 1, 3, 4, 7, 9, 10. Benar, kita compile. Nah, angkanya itu sudah urut ya. Ini angkanya itu ada 1, 3, 4, 7, 9, dan 10. Itu udah berurut. Nah, demikian output program ini itu menunjukkan bahwa merge source itu mampu ngurutin data secara efisien, benar, dan stabil. Terutama untuk data yang jumlahnya itu cukup besar. Nah, kalau proses ini juga itu memperlihatkan cara kerja algoritma pengurutan yang tidak mengandalkan tukaran langsung, kayak bubble sort dan lainnya, melainkan melalui pembagian data dan menyusun ulang secara sistematis. Nah, selanjutnya itu kita akan melanjutkan soal yang nomor 2. Kita lihat soalnya. Soal itu yang nomor 2, buatlah algoritma rekursif
untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif n. Kemudian, ubah algoritma tersebut menjadi versi iteratif dan bandingkan efisiensi keduanya. Lalu implementasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Nah, yang pertama itu kita masukkan include, kemudian masukkan iStream, lalu single space, I'm std, lalu int faktorial, recursive, faktorial recursive. Karena yang pertama itu kita akan buat faktorial buat program untuk faktorial rekursif. Nah, lanjut kita buka kurung int f itu body. Di bawahnya ini ada if lalu buka kurung n sama dengan 0, 0. Kemudian return 1 titik 2. Habis itu kita masukkan else turn n faktorial recursive save buka kurung n kurang 1 1. Jangan lupa titik 2. Lanjut, di bawahnya ini ada int main kurung body. Di dalamnya ini ada lalu cout masukkan angka ini untuk menampilkan pengguna ini untuk menampilkan pada pengguna untuk memasukkan angka faktorial. Lalu sini itu angka. Save lagi. Masukkan hasil faktorial rekursif. Save. Titik 2. Nah, ini jangan lupa titik 2. Sorry. Masukkan ke faktorial rekursif. Save dalam kurung angka. Lalu kita yang dia dan kita masukkan return 0. Nah, jadi kalau hasil faktorial rekursif ini untuk menampilin hasil faktorial yang user masukkan. Kita akan compile. Oh iya, ini E-nya nggak kedua. Kita compile. Nah, coba kita masukkan angka 3. Apakah nilai faktorial itu akan 6? Nah, hasil faktorial rekursif 6. Nah, kalau buat hasil keduanya itu hasilnya sama, cuman caranya doang yang beda. Kalau rekursif ini gunain fungsi,
yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dia itu lebih simpel tapi bisa boros memori. Selanjutnya kita akan bikin yang versi iteratif. Nah, kita akan lanjut ke bagian yang nomor 2 yang bagian B. Nah, jadi di sini itu kita akan membuat faktorial iteratif. Yang pertama itu kita masukkan string quote kemudian string, kemudian using namespace, std. Kita masukkan int faktorial iteratif, kemudian dua kurung int terus itu kita buka body isi spasi biar. Nah, itu kita masukkan int hasil sama dengan 1,2, lalu kita masukkan for kurung int i sama dengan 1, i lebih jauh dari n, 2, dan i plus. Kita kurung lagi. Nah, kita masukkan hasil kali ya, sama dengan 1, ini sama dengan i titik 2, kan hasil, lalu jangan lupa titik 2. Kita masukkan yang terbaik kemudian yang di dalam itu kita masukkan angka titik 2 dan field, masukkan angka titik 2 in angka titik 2. Itu kita masukkan siap tadi, masukkan hasil faktorial kurung iteratif itu kurung titik 2. Oh iya, apa aku sorry, iteratif if dan sekarang tutorial iteratif kita kurung ya, kita kurung. Lalu kita nanti buat juga. Nah, itu kita masukkan tutorial iteratif dua kurung, masukkan angka, habis itu INDL titik 2. Nah, di bawah ini kita masukkan item. Nah, sudah. Coba kita akan compile. Coba kita akan masukkan angka 3 sama seperti tadi. Apakah hasilnya sama juga? Hasilnya sama.
Hasil faktorial iteratif adalah 6. Nah, kalau buat program faktorial iteratif maupun rekursif itu hasilnya tetap sama, nggak ada yang beda. Yang bedanya itu cuman cara penyelesaiannya saja. Nah, kalau buat milih antara rekursif dan iteratif itu tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas masalah. Kalau untuk kasus faktorial sederhana, itu keduanya bisa digunakan. Nah, kalau buat proyek besar itu lebih cocok gunain faktorial iteratif karena lebih efisien terhadap penggunaan maupun memori. Nah, habis ini kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Soalnya itu ada implementasikan struktur data stack menggunakan array di C++ tanpa menggunakan library STL. Lalu tambahkan operasi berikut, ada push, ada pop, ada pick, ada is empty. Lalu tampilkan stack setelah setiap operasi. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Yang pertama itu kita masukkan, seperti biasa kita masukkan input, kemudian iStream, lalu masukkan isi namespace std titik dua, lalu kita masukkan const kita masukkan 10. Nah, kalau ini itu buat mendefinisikan ukuran maksimum stack sebanyak 10 elemen. Lanjut, kita masukkan stack, masukkan di data x titik 2. Nah, kalau ini itu buat mendefinisikan kelas stack. Kita lanjut ke int top titik 2. Kalau top ini untuk nyimpen indeks elemen teratas. Sorry, kalau int data max ini untuk nyimpen elemen-elemen stack. Lanjut ke public 2 ke masukkan stack push stack is top. Nah, ini satu. Oke, kita masukkan void habis itu push buka kurung nilai. Itu kita body skin if jika top max satu so sio stack no. Wait. Ya, itu jangan lupa titik 2. Nah, kalau
out stack penuh ini buat lampirin pesan kalau stack penuh. Nah, kalau if top sama dengan max min satu itu untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Kalau void push dalam kurung int nilai itu fungsi untuk menambahkan elemen ke stack. Nah, kita lanjut ke iOS. Kunci, kita masukkan top 2. Ini itu untuk menaikkan indeks top. Lanjut, kita masukkan data. Data top. Terus sama dengan nilai titik 2. Nah, kalau ini itu untuk simpan nilai ke posisi top. Lanjut, cout, scan nilai, ini dia. Nah, kalau cout push habis itu nilai INDL, nah ini itu buat nampilin nilai yang ditambahkan. Lanjut ke lagi sini void, masukkan pop, di situ tutup dulu. Nah, di sini itu kita masukkan if top sama dengan min 1, min 1. Kalau if top sama dengan min 1 ini untuk cek apakah stack itu kosong. Lanjut ke cout stack kosong, kosong. Nah, kalau si out stack kosong ini untuk nampilin jika kosong, jika stack kosong dia akan menampilkan pesan stack kosong pada pengguna. Lanjut, masukin iOS. iOS di sini si out. Hmm, masukin out 2 jumlah uh, top, top. Habis itu masukkan top. Ya, kalau ini itu buat menampilkan nilai yang dihapus. Lanjut, top. Nah, lanjut kalau yang top ini, yang di bawah ini buat kurangi indeks top. Lanjut ke itu lagi. Kita masukkan void, habis itu pick, kurung. Nah, kita masukkan if kurung toko, habis itu kita min 1. Nah, if top sama dengan min 1 ini untuk melihat elemen teratas tanpa menghapus. Lanjut ke
Siap. Stack kosong. Jangan lupa titik dua. Nah, kalau ini itu buat nampilin kalau stack kosong. Lanjut ke iOS. Siap. Elemen teratas. Elemen teratas. 1.2. Data untuk itu kita masukin lagi MBL 2. Itu kita lanjut, kita buat itu lagi buat tampilkan. Nah, ini itu untuk nampilin semua elemen dalam stack. Lanjut, kita masukkan if top sama dengan siap stack kosong. Stack kosong. Lupa titik 2. Itu kita masukkan iOS. iOS. Kita masukkan CO. Isi stack. Titik 2. Itu kita masukkan for kurung int i dengan 0 ke i kecil dari top 2 lalu plus plus kita kubur. Lanjut kita masukkan si order siap siap kita masukkan data i masukkan si indl titik 2. Lanjut, nah habis itu kita masukin int main kurung nah di sini tuh kita masukin stack s. Stack s ini untuk membuat objek stack. Lanjut ke push, kita masukin 10. Nah, kita ketik lagi s push, kita masukin 20. Nah, habis itu kita masukin lagi s i. Oh ya, ini jangan lupa titik 2.
Nah, kalau aspek ini untuk melihat elemen yang paling atas. Kalau S push dalam kurung 10 ini buat push elemen 10 ke dalam stack. Kalau yang bawahnya itu buat push elemen ke 20 dalam stack. Lanjut ke S, tampilkan, tampilkan kurung 1.2. Nah, kalau S tampilkan ini buat menampilkan seluruh isi stack. Lanjut ke S, pop, kurung titik 2, salah, 4.2, S, pop, titik 2 lagi, S, pop, kurung titik 2 lagi. Nah, kalau ini itu untuk SPOP yang atas ini untuk nampilin elemen teratas. Habis itu yang di bawahnya ini untuk ngapus elemen berikutnya. Nah, kalau SPOP yang terakhir ini itu untuk mencoba ngapus dari stack kosong harusnya muncul besar. Lanjut, rem 0. Oke. Nah, kalau soal nomor 3 ini kan diminta untuk membuat struktur data stack menggunakan array biasa. Lalu mengimplementasikan itu ada push untuk nambahin elemen ke atas stack, lalu ada pop itu untuk menghapus elemen dari atas stack. Nah, lanjut ada pick itu untuk melihat elemen paling atas. Nah, kalau is empty itu ngecek apakah stack kosong. Habis itu ada tampilkan. Tampilkan ini buat menampilkan seluruh isi stack. Jadi program ini tuh menunjukkan cara kerja struktur data stack menggunakan array secara sederhana. Nah, operasi yang ditampilkan itu meliputi push, ada pop, pick, dan tampilkan. Nah, ketika elemen 10 dan 20 dimasukin ke stack melalui fungsi push, elemen terakhir itu yang dimasukkan yaitu 20 menjadi elemen teratas. Lalu fungsi pick itu berhasil menampilkan bahwa elemen teratas adalah 20. Nah, saat dilakukan dua kali pop, elemen 20 dan 10 itu dihapus secara berurutan. Ini membuktikan bahwa stack bekerja dengan menghapus elemen terakhir masuk terlebih dahulu ketika dilakukan pop ketiga kali. Kemudian program menampilkan pesan stack kosong. Nah, program ini menunjukkan bahwa program juga sudah menangani kondisi stack kosong dengan baik. Nah, soal yang nomor 4 itu buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan 10 angka. Lalu, yang A itu urutkan angka-angka tersebut menggunakan algoritma insertion sort. Yang B-nya itu cari angka tertentu dengan algoritma binary search. Kemudian tampilkan langkah-langkah sorting dan hasil pencarian menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Nah, kalau yang pertama itu kita masukkan include iostream, oke biasa. Stream, kemudian misi namespace. Lalu di bawahnya ini kita masukkan void search search sort, lalu buka kurung int i kurung itu koma n itu kemudian masukkan for kurung int i sama dengan 1 2 i
kecil dari N, 2, habis itu I, habis itu buka body lagi. Nah, di sini itu kita masukkan E, K, I, dengan I. Di dalamnya itu kita masukkan I. Lanjut, kita masukkan C sama dengan I. Insert. Setelah itu, nah ini tuh buat fungsi ngurutin data menggunakan insertion sort. Lanjut, kita ke while J dari J lebih dari I. Dan masuk ke J. Habis itu masukkan K. Habis itu buka body. Nah, di dalam ini kita masukkan nah, kurung C plus 1. Habis itu serangan kurung J titik 2 next C 2. Nah, kalau ini tuh buat geser elemen yang lebih besar dari key ke kanan. Lanjut. Hmm, sekarang apa? Elemen itu J plus 1 dengan key titik 2. Itu kita masukkan J free bisa search kok kurung itu koma n koma next. Nah, habis itu kita buka body. Nah, di dalamnya ini kita masukkan kiri. Habis itu no kanan sama dengan terus sama dengan n jadi satu satu ke titik 2. Nah, lanjut kita masukkan while ke kiri. Kita buka body lagi. Kita masukkan cer tengah yang kiri kurang kiri. Habis itu 2. Jangan lupa titik 2. Nah, habis itu kita masukkan if ke kurung right, tengah. Kita masukkan x next
dan tengah, titik 2. Nah, habis itu kita masukkan eals, habis itu i, I, tengah dari x, kita masukkan kirinya sama dengan tengah min 1, titik 2, x, eals, dan sama dengan tengah, nah, min 1, oh sorry, ini plus. Nah, ini lanjut ke term min 1. Nah, setelah kita lanjut ke step lain, item lain, buka kurung di. Nah, di dalam ini kita masukkan data. Nah, kita masukkan 10. Nah, ini tuh buat masukin 10 angka. Lanjut, kita ke cout, kan, sekarang 10 angka. Nah, jangan lupa titik 2. Nah, kalau ini tuh buat nampilin pada pengguna, itu untuk masukin 10 angka. Setelah kita masukkan for, buka kurung, int, i sama dengan 0, titik 2, i, kecil dari 10, titik 2, i, plus, setelah kita buka body, lanjut, kita masukkan chain, itu data, kurung i, titik 2, sorry. Nah, next kita masukkan insertin, short, s-nya video, itu dalam kurung data, 10, itu jangan lupa titik 2, kita masukkan co, masukkan data, setelah diurutkan 2, habis itu n, jangan lupa titik 2. Lanjut kita masukin cari, wait, masukin for int i sama dengan 0, i dari 10, i plus, kita buka body, wait. Nah, habis itu kita masukkan cout, data dalam kurung i, ini buat tampil itu. Baik. Nah, di sini itu kita masukkan cout indl.
Nah, kalau ini itu buat ngurutin data insertion sort yang terdiri dari 10 angka. Lanjut ke kita buat ini, cari. Nah, kita masukkan keyword, habis itu masukkan angka yang ingin dicari. Ini cari titik, titik 2. Setelah kita 4.2, teruskan Jin cari. Next, kita masukkan hasil dengan binary search kurung data 10 cari. Jangan lupa titik 2. Nah, habis itu lanjut ke if buka kurung hasil sama dengan 1. Lalu kita masukkan cout, cout, sorry, cout. Itu kita masukkan angka ditemukan indeks ke bukan hasil situ masukkan INDL titik 2, jangan lupa. Nah, habis itu kita titik yields masukkan cout juga, sorry, cout masukkan dapat dalam array n 2 nol. Nah, ini tuh buat nampilin angka ditemukan di indeks keberapa. Misal angka ditemukan di indeks ke 1. Tuh. Lanjut kita compile. Nah, di sini coba kita akan masukkan angka 4, acak ya. 5, 6, 3, 2, 1, 8, 7, 9, 10 terakhir. Nah, jadi nanti itu dia akan mengurutkan angka tersebut. Nah, data setelah diurutkan. Masukkan angka yang ingin dicari. Coba misal kita ingin cari angka 5 itu ada di indeks keberapa? Kita cari angka 5. Nah, angka 5 itu ditemukan di indeks keempat. Karena indeks itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya, 5 itu ada di indeks keempat. Nah, jadi program ini tuh menampilkan dan menghitung jumlah bilangan genap dari 1 sampai nilai yang dimasukkan oleh user. Kemudian, menggunakan perulangan for untuk menelusuri angka satu persatu. Dan menggunakan if dan operator modules untuk memeriksa apakah suatu bilangan genap. Nah, lalu setiap angka genap ditambahkan ke total jumlah yang akan ditampilkan di akhir. Terus program ini juga menunjukkan gimana kita bisa menggabungkan perulangan dan logika pemilihan untuk menghasilkan deret angka tertentu dan menghitung jumlahnya secara otomatis. Oke, kita akan lanjut ke soal yang nomor 5. Kita lihat soalnya itu
Nah, soal itu buatlah implementasi SNGLY link list yang mendukung operasi berikut menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu yang pertama itu menambahkan data di akhir, menyisipkan data di posisi tertentu, menghapus data tertentu, dan menampilkan seluruh isi list. Kemudian jelaskan perbedaan efisiensi antara linked list dan array dalam hal penyisipan dan penghapusan data. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, di sini saya akan buat codingan nomor 5. Pertama-tama itu kita masukkan include stream dulu. Put stream, habis itu using namespace std. Nah, di bawahnya ini kita masukkan struct node. Habis itu kita buka body. Nah, di dalamnya masukin int data. Itu titik dua. Di bawahnya ini kita masukin itu text next titik dua. Nah, kalau int data ini itu buat menyimpan nilai data. Kalau node next ini itu buat menyimpan alamat node selanjutnya. Lanjut kita buat place sngly link list. Ini kita buka body. Body itu kita buat private private. Itu titik dua. Nah, di dalam ini kita masukkan node. Habis itu titik dua. Nah, habis itu kita buat public titik dua. Nah, di dalam ini kita masukkan sngly link list. Habis itu kurung. Habis itu buka body. Nah, di dalam ini kita masukkan head. Oh, habis itu titik dua. Head. Habis itu dalam kurung. Masukkan int value. Habis itu kita buka body. Nah, di dalam ini kita masukin node. Habis itu kita masukin new node. Sama dengan new node. Habis itu titik dua. Nah, ini tuh buat membuat node baru. Lanjut kita buat new node. Sorry. New node. New data. Habis itu sama dengan value. Value. Itu titik dua. Lanjut kita buat lagi new node dari next sama dengan 0. Habis itu titik 2, jangan lupa. Nah, new node ini, new node next sama dengan 0 ini, itu buat node terakhir menunjuk ke 0. Kalau new node data sama dengan value ini buat mengisi data. Oke, kita lanjut ke sorry tadi kurang ini. Nah, lanjut ke if. Di dalamnya itu ada head sama dengan 0. Habis itu kita buka body. Nah, di dalamnya kita masukkan head sama dengan new node.
Nah, ini tuh ini tuh buat jika list kosong, node baru itu jadi head. Lanjut, kita masukkan else ke body. Nah, di dalam ini kita masukin node, habis itu masukin sama dengan head, titik dua, next, kita masukin while, kita kurung M, itu kita masukin next, titik dua, habis itu no. Di sini tuh kita buka body lagi, lanjut kita masukin dengan itu next, titik dua, titik dua. Nah, habis itu kita masukin lagi itu next dengan new node, sorry, di sini void, habis itu insert and at position, ke kurung, kita masukkan int plus, habis itu masukkan int value, buka kurung, di dalam ini kita masukkan node, habis itu kita new, sama dengan new. Nah, jadi ini itu buat membuat node baru. Lanjut, new node, data, habis itu value, titik dua, jangan lupa. Next, kita masukin if, dalam kurung quotes dengan min satu, ke body. Nah, di dalam ini kita masukin new out, next, habis itu return, titik dua. Oke, kita akan lanjut. Kita buat node, sama dengan head, habis itu titik dua. Nah, di bawahnya ini kita masukkan for, kurung int i sama dengan satu, i sama dengan satu, titik dua, yang i kecil dari plus, titik dua, habis itu i time sama dengan 0,
2, habis itu I plus plus. Nah, sini kita buka body, masukin time sama dengan time next, next, time next. Habis itu kita ke titik 2. Nah, kalau for int I sama dengan 1, I kecil dari pos, ini itu buat cari posisi sebelum tempat penyisipan. Lanjut, kita buat sini, masukin if, buka ruang time sama dengan 0, kita buka body, kita masukin cout. Nah, masukin posisi tidak valid n titik 2. Nah, kita masukin return 2. Kita buat lagi, kita masukin, sorry, new node dari next, next, habis itu time next, next, jangan lupa titik 2. Nah, new node next sama dengan time, habis itu next. Nah, ini tuh buat nyisipin node baru. Lanjut ke, ya kita buat ini dulu, time next sama dengan new, new node 2. Buat lagi, kita masukkan void, void delete value, void delete value, habis itu kurung int int value, terus kita buka body. Nah, kalau void delete value dalam kurung int value ini buat menghapus node berdasarkan nilai. Nah, di dalam ini kita masukin node bintang time sama dengan head titik 2, jangan lupa buat lagi node sama dengan 0 titik 2. Lanjut kita buat while dalam kurung time dengan 0 data terus dengan value sini kita buka body. Nah, di dalam ini kita masukin dengan time titik 2, habis itu kita buat lagi dengan time habis itu x titik 2. Nah, kalau brief sama dengan time next itu buat cari node yang ingin dihapus. Kita lanjut
buat if ini temp sama dengan no, kita buka body. Nah, di dalam ini kita masukin cout data tidak ditemukan. N titik dua jangan lupa. Nah, kalau cout data tidak ditemukan ini itu buat nampilin pada pengguna kalau data tidak ditemukan. Di bawahnya return titik dua. Lanjut, bikin if lagi. Habis itu udah kurang brief sama dengan no. Habis itu kita buka body. Nah, di dalam ini kita masukin head sama dengan wait, pasti head sama dengan temp next titik dua. Habis itu kita buat iOS dalam kurung sorry buka body. Nah, dalam iOS ini kita masukin brief itu next sama dengan time next habis itu titik dua. Nah, jadi ini tuh buat ngelewatin note yang akan dihapus. Kalau if brief sama dengan nol itu buat kalau note pertamanya itu yang dihapus. Kita lanjut, kita buat delete time habis itu titik dua masukin shot masukin data buat nampilin data masukin value masukin cell dihapus. Nah, habis itu kita bikin void lagi, void kita buat display. Nah, kalau void display ini itu dia buat nampilin isi link list. Nah, dalam ini kita masukin node tentang itu temp dengan temp dua temper. Oke, di bawahnya kita masukin shoot habis itu isi isi list kedua. Habis itu kita masukin while habis itu buka kurung time dengan nol. Habis itu kita ke body. Nah, di dalam ini kita masukin cout sorry temp data itu. Nah, jangan lupa titik dua ini tuh buat mengecek data. Lanjut kita buat temp dengan buat next titik dua. Nah, di bawah sini kita masukin cout ya sama di sini
Di sini kita masukin CO, no, N. Nah, titik 2. Habis itu kita masukin yang main. Kita masukin SNGLY link list titik 2. Nah, di bawahnya ini kita masukin list insert n kurung. Nah, dalam ini kita masukin 10. Jangan lupa titik 2. Kita bikin lagi list insert kurung. Nah, ini tuh kita masukin 20. Jadi list insert at n ini, at n dalam kurung 10. Jadi ini tuh buat nambahin angka 10. Kalau yang bawahnya buat nambahin angka 20. Nah, kita buat lagi list insert at n kurung, kita masukin 30. Jadi buat nambahin angka 30. Kita buat list display titik 2. Nah, kalau list display ini buat nampilin angka 10, 20, dan 30. Lanjut, kita buat list insert at position dalam kurung 2, 15. Apa? Titik 2. Nah, jadi kalau ini tuh buat nyisipin 15 di posisi kedua. Nah, habis itu kita bikin, kita bikin list display lagi. Display. Habis itu jangan lupa titik 2. Nah, ini tuh buat nampilin angka 10, 15, 20, dan 30. Lanjut, kita buat unit value. Value 20. Nah, kalau ini tuh buat hapus data 20. Kita lanjut ke list display. Titik 2. Nah, list display ini buat nampilin angka 10, 15, dan 30. Nah, bawahnya itu kita masukin return 0. Nah, oke. Nah, kita akan compile. Bisa. Pada output yang pertama itu, kita lihat data yang ditambahin itu satu persatu, yaitu ada angka 10, 20, dan 30. Nah, datanya itu ditampilin secara berurutan. Jadi itu nunjukin bahwa data berhasil dimasukin ke akhir list. Nah, kemudian saat kita nyisipin data 15 di posisi kedua, data tersebut masuk di antara angka 10 dan 20. Nah, jadi itu kagak mengganggu elemen lain. Lalu, ini juga nunjukin kelebihan linked list yang bisa nyisipin data di posisi manapun secara fleksibel. Nah, selanjutnya, ketika kita hapus data 20, list langsung nyesuaiin dirinya dengan menutup celah tersebut, sehingga list menjadi angka 10, 15, dan 30. Nah, semua ini terjadi tanpa perlu menggeser data secara manual seperti pada array.
Jadi kalau perbedaan linked list dan array itu, kalau array itu punya ukuran yang tetap dan butuh menggeser data kalau mau menambah atau menghapus di tengah. Nah, kalau linked list itu, dia itu lebih fleksibel, bisa nambah atau menghapus di mana saja, nggak perlu menggeser elemen lainnya. Tapi kelemahannya, kalau nyari atau mengakses data tertentu, linked list itu lebih lambat karena harus dicari satu persatu dari awal. Nah, jadi kalau program sering nambah atau menghapus data, linked list itu lebih efisien. Nah, tapi kalau program butuh akses cepat ke elemen berdasarkan posisi, array itu lebih cepat dibanding linked list. Dari program yang saya buat ini itu kita bisa melihat gimana linked list bekerja dan menambah, menyisipkan, dan menghapus data. Jadi struktur ini tuh sangat berguna dalam situasi di mana data sering berubah-ubah. Walaupun tidak secepat array dalam hal akses langsung, tapi sangat efisien untuk operasi dinamis. Maka milih struktur data harus sesuai dengan kebutuhan programnya. Nah, sekian penjelasan soal UAS dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.